Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Proud semuanya. Kembali lagi bareng saya Cut Diva di Proud Podcast. Kali ini sebenarnya saya cukup senang ya karena teman-teman Proud kali ini ngundang salah satu teman baik kita langsung dari Prodi Ilmu Komunikasi. Fadia, halo Fadia, apa kabar? Halo semuanya, baik alhamdulillah. Ya. Masih ada bau-bau angin Bali nih kayaknya. Aduh, nggak ada lagi sih. Ada lagi ya. Habis dibiren sih. Oke. Jadi kan dengar-dengar kemarin baru pulang dari Bali ya. Nah, oh ya tapi sebelum bahas Bali, pengen tahu aja. Kemarin kan libur 2024. Betul. Gimana nih? Kemana aja liburannya atau di Lempendarat aja? Enggak dong. Ke mana ya kita kemarin ke Biren, Takengon biasalah. Kemana lagi? Nana Aceh kan? Nana Aceh kemana lagi? Nggak Takengon. Wah, berarti masih ada rute perjalanan ya liburannya ya. Nah, oke. Ngomongin baru pulang dari Bali kan. Dari acara apa kemarin? KMI Award ya? Iya, KMI Award. Apaan tuh KMI Award? Kemahasiswaan Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia. Oke, berarti dia memang semacam perlombaan ya? Perlombaan award kan. Award tentang kewirausahaan. Yeah. Itu tadinya Fadia join berawal dari PKM. Itu boleh ceritain gak gimana tuh perjalanan bisa sampai ke KMI Award tuh gimana? Kalau KMI itu dari P2MW ya. P2MW Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha. Jadi kami tahu lombanya itu sekitar bulan 3, mungkin sekitar bulan 3. Jadi di pendaftarannya itu emang udah dijelaskan semua bagaimana prosedurnya, kayak ada buku panduannya. Jadi kami lempar proposal pun sesuai dengan template yang udah dikasih dengan buku panduan. Jadi kami ngikutin aja terus ke proposal. Alhamdulillah dari nasionalnya dapat pendanaan sekitar 12 juta ya kemarin tuh. Bagus banget ya. Yang kalian bawa ke P2MW itu apa? Aplikasi. Jadi kami ikutnya di bagian yang digitalnya ya kami bawa aplikasi layanan jemput antar sampah Etik Brohya. Mungkin teman-teman di sini belum ada nggak ada yang tahu kan. Ada yang tahu mungkin. Udah pernah dengar nggak Etik Brohya? Kalau saya udah pernah. Mungkin teman-teman belum pada tahu. Boleh Fadia jelasin dikit tentang Etik Bro gitu. Jadi Etik Brohya ini kan aplikasi mungkin kayak aplikasi jemput antar sampah. Dia fokusnya kepada sampah yang non organik. Jadi semua pengguna kami bisa order jemputan sampah tanpa membayar persen pun. Malahan orang-orang yang mengorder pesanan jemputan sampahnya akan dibayar dengan poin. Nantinya poin-poin itu bisa ditukar dengan produk-produk yang sudah bekerja sama dengan kami, bisa dengan media tanam, kompos, dan dengan kerajinan-kerajinan yang terbuat dari sampah. Oh gitu. Dan sejauh ini Etik Bro udah gimana aja? Maksudnya apa udah merambah seefektif itu di masyarakat terutama itu gimana, Van? Jadi sebenarnya kan sebelum ikut program P2MW ini baru inovasinya aja, aplikasi yang dasarnya aja. Terus kemudian pas udah ada pendanaan dari P2MW ini, alhamdulillah kami udah bisa mengembangin fitur-fiturnya. Jadi udah berjalan sebenarnya. Udah ada jemputan juga, udah beberapa mungkin udah banyak lah pengguna aktif kami udah sampai 100 lebihan orang. Oh gitu. Berarti lumayan juga ya untuk aplikasi baru itu udah lumayan maju ya sebenarnya ya, perkembangannya udah progres banget ya gitu ya. Kawan-kawan tim Etik Bro gimana? Kalau Etik Bro kan sebenarnya tim besarnya ya itu ada dari Letting 19 juga dan Letting 20. Jadi awalnya emang diinovasikan oleh kakak-kakak dari Letting 19 dan kemudian karena program P2MW ini syaratnya adalah mahasiswa maksimal semester 7. Jadi Bu Rizana selaku dosen pembina Etik Bro itu nyarinin buat Fadia buat jadi ketua dari tim yang Letting 20-nya gitu. Oke. Kalau di tim kita tuh siapa-siapa aja yang ikut? Fadia, Getsa, Ica, Hafiz dan Marini. Iya. Oke. Balik lagi ke KMI Award itu kalau boleh tahu acara itu diselenggarakannya siapa dan gimana tuh penyelenggaraannya selama di sana? Jadi PKM sebenarnya dan P2MW ini adalah dua kegiatan yang dipelopori oleh Belmawa, Dikti ya, kemahasiswaan Dikti. Jadi emang dari awal sampai akhir juga mereka yang mengatur sesuai dengan panduan mereka. Kami di sini setelah lulus seleksi, jadi kan ada 11 tim dari USK yang mendapatkan pendanaan dari Belmawa. Tapi tidak semua bisa berangkat ke KMI Award. Jadi setelah seleksi pendanaan, kami mengikuti seleksi nasional lagi untuk
bisa datang ke Bali. Oh gitu, karena saya juga salah satu pengikut Fadia di sosial media. Jadi saya sering ngeliat tuh kesibukan Fadia sama kawan-kawan yang lain juga dalam persiapan P2MW itu. Iya. Dan itu menguras tenaga sekali sebenarnya Iya ya. sih. Iya, jadi apa hambatan kalian Fadia teman-teman dan juga Ibu Rizana ya selaku dosen pembimbing itu apa sih hambatannya, boleh nggak ceritain dikit? Mungkin paling banyak karena penggunaan anggaran dana kan ketat ya ininya apa RAB-nya itu harus sesuai. Jadi setiap kami membeli sesuatu itu harus ada bukti dan diupload langsung. Jadi bisa saja bukti itu ditolak dan uangnya harus dikembalikan. Nah, karena saking ketatnya jadi kami mungkin agak bingung karena kan kami lebih ke digital ya aplikasi. Nah, jadi semua 90% uang yang mendapatkan pendanaan itu digunakan untuk pengembangan fitur. Oh begitu. Pengembangan fitur. Jadi kami emang sepenuhnya melakukan upgrade pada aplikasi kami karena aplikasi kami kan yang memang menjadi usaha di P2MW ini itu sih. Jadi mungkin kendalanya adalah dalam tim pasti ada kendala, beda pendapat gitu-gitu. Cuman alhamdulillahnya kami dapat pembina yang luar biasa, Bu Rizana ya. Maksudnya Bu Rizana adalah pembina yang menurut kami sangat bisa menggandeng dan mengayomi gitu. Kalau ada masalah semua rasanya kalau udah sama Bu Ijan udah aman aja lah. Oke. Selama Fadia dan teman-teman mengikuti proses seleksi itu kan butuh waktu. Itu dari awal kalian dari awal daftar proposal sampai bisa lulus ke nasional itu berapa bulan itu, Fat, kira-kira? Dari bulan 3 sampai seleksi nasional bulan 10 berarti, dan pergi di KMI-nya bulan 11 sekitar bulan lebih 7 ya? bulan. 7 bulan ya? Wow, 7 bulan. 6 bulan, 7 bulan. Itu saya juga penasaran itu gimana tuh mata kuliah di kampus kan pasti keteteran ya kan, itu gimana tuh? Jadi kan P2M ini juga bisa konversi ya. Konversi cuman tergantung dengan jurusan dan mata kuliah yang sesuai dengan program kami. Karena kami wirausaha jadinya mungkin dari Ilkom bisa ya 6 SKS gitu, 2 mata kuliah gitu. Oh gitu. Dari bisa 6 SKS dan kebetulan kami juga udah semester 6 ya, jadi MK-nya juga udah gak terlalu banyak. Oh gitu. Dan alhamdulillah juga kemarin diizinkan ikut MBKM, jadi konversinya malah 21 SKS dari MBKM USK Unggul. Jadi MBKM kan di USK Unggul juga ada MBKM wirausaha ya. Iya benar. Nah jadi sejalan dan Pak Direktur Prestasi itu di USK juga nyaranin buat kami ikut MBKM USK Unggul, jadi aman lah. Berarti sekarang mata kuliah Fadia dan kawan-kawan udah gak ada lagi? Udah rata-rata udah habis. Rata-rata udah habis, berarti emang tinggal skripsi aja nih. Tinggal skripsi aja, itu yang jadi masalah ya sebenarnya. Sejauh ini mengenai etik bro, ada tanggapan gitu atau feedback apa yang teman-teman etik bro dapat dari masyarakat? Apakah ada yang tertarik, atau yang tertarik pasti ada ya pastinya. Saya juga lihat di sosial media etik bro juga udah mulai ada masyarakat yang menggunakan aplikasi, tapi masih ada nggak orang-orang yang berpikir etik bro ini apa ya? Emang seefektif itu? Itu gimana menurut Fadia? Mungkin karena etik bro ini kan berlandaskan dari yang digitalisasi. Jadi masyarakat seperti ibu-ibu rumah tangga yang sebenarnya sampahnya paling banyak kan sampah rumah tangga. Iya benar. Agak lebih susah aja dengan menyesuaikan digitalisasi ini karena emang kan mereka rata-rata, kami kan kemarin ada desa binaan di Alunaga. Nah rata-rata ibu-ibu di Alunaga itu belum menggunakan gadget yang yang smartphone. Jadi kami agak sulit mungkin di situ karena harus mengajarkan dari awal bagaimana prosesnya gitu kendala. Cuman kalau untuk yang pengguna mahasiswa rata-rata ya udah banyak yang aman-aman aja, udah tahu gimana prosesnya. Dan di Instagram kami juga sudah jelaskan kan bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum menggunakan aplikasi kami. Berarti nggak semua masyarakat itu memang, apalagi ibu-ibu ya rumah tangga, memang ada kendala di penggunaan smartphone ya. Iya betul. Tapi sekarang solusinya udah ada gitu. Iya, sekarang emang kami butuh sering-sering sosialisasi untuk memperkenalkan untuk ibu-ibu terlebih ya kan. Karena dari mulai download aplikasi aja kadang ibu-ibunya masih ada yang kurang paham untuk daftarnya dan lain-lain. Jadi emang sekarang kami adalah untuk gencarin sosialisasinya. Oh gitu. Nah di Etibro ini penjemputan sampahnya apakah
semerta-merta hanya menjemput atau ada memilah-milah lagi tuh? Gimana itu? Kami hanya menjemput karena syarat untuk sampah yang akan dijemput adalah sampah yang sudah terpilah. Sampai berarti rumah tangganya itu sudah memilah Iya sendiri betul, sampahnya. itu dia yang kami terapin sebenarnya. Fokus kami adalah untuk menyadarkan masyarakat bahwa pemilah sampah itu sangat penting agar sampahnya tidak terbuang menjadi sia-sia, lebih berguna. Jadi sampah-sampah yang sudah terpilah itu sebenarnya semua ada manfaatnya. Iya makanya. gitu. Jadi, Dan sejauh ini ada apa ya? Ada keluhan atau enggak dari ibu-ibu itu sendiri dalam pemilahan sampahnya gitu? enggak, malah orang ini malah ibu-ibunya lebih semangat karena dapat poin kan orang setelah memilah sampah, cuman hanya untuk memilah sampah mereka bisa dapat uang tunai gitu. Oh begitu. Dari poin-poin sampah mereka. Jadi sama-sama untung gitu. Sama-sama untung. Jadi kawan-kawan kalian perlu cari tahu etik bro itu apa ya. Apalagi kan di kawasan kita ini kan mahasiswa rata-rata kan. Terus di depan Kopelma itu kan juga banyak toko-toko jualan. Jadi otomatis kan pasti sampah juga ada gitu ya. Jadi apa salahnya memanfaatkan aplikasi, terutama ini ciptaan dari teman-teman mahasiswa kita gitu kan. Betul. Nah, jadi penasaran juga nih, gimana sih perasaan Fadia pas tahu kalian itu menang ke Bali? Karena ini sebenarnya ada fun fact kawan-kawan. Jadi saya lihat video Fadia dan kawan-kawan. Mereka kayak ada guyonan gitu. Awalnya cuma bercanda-bercandaan aja. Kita ke Bali nih. Gitu. Bercanda-bercanda. Rupanya jadi nyata gitu. Betul. Itu gimana tuh perasaannya Fadia? Malah sebelum pengumuman tuh kami yang buat tren yang tahu nggak? Tahu. Ya, berharap nih nanti kita buat pas di Bali ya. Gitu. Iya. Sebenarnya emang nggak nyangka aja sih. Cuman mungkin karena pembina kami Bu Izana dan Bu Sadika itu ketua P2MW USK emang sangat betul-betul membantu kami gitu. Jadi pengalaman yang udah Bu Sadika jalanin itu diterapin di kami yang alhamdulillah bisa bawa kami sampai ke sana. Alhamdulillah. Jadi emang nggak nyangka pertama, cuman nyangka juga. Nggak nyangka kan tapi pede aja juga, gitu. Orang kami keren gitu. Iya. Nah, oke, selama di Bali itu kegiatan berapa hari? 2 hari ya? Selama di Bali kami di Universitas Pendidikan Ganesha itu selama kegiatannya pamerannya 3 hari. Oh 3 hari. 3 hari. Dan itu dari hari pertama sampai hari terakhir itu ngapain aja prosesnya? Jadi dari awal pertama banyak rangkaian kegiatannya, ada seminarnya juga. Cuman emang fokusnya kepada promosiin atau jualan di sana. Jadi di sana emang kayak bazar gitu ataupun banyak yang tenda-tenda usaha-usaha. Jadi di semua satu lapangan itu isinya adalah produk-produk dari yang mahasiswa mengikuti P2MW. Oh gitu. Jadi di situ dipamerkan semua, gitulah. Cukup menyenangkan ya, apalagi dapat teman-teman baru di Bali ya. Dan itu bisa menambah relasi juga dan networking buat teman-teman semua. Jadi kalau ada perlombaan apapun teman-teman gas aja. Apalagi Fadia udah semester 8 tetap ya. Tetap apa nih? Tetap aktif gitu dalam perkuliahan. Jadi jangan diam-diam aja gitu ya Fat ya di kuliah ya. Iya betul. Sia-sia kan kalau diam-diam aja. Iya. Tapi Fadia kemarin ikut di semester 7 ya. Itu mau menjelang semester 8 juga. Itu ada keraguan gak sebenarnya dalam diri Fadia sendiri? Kayaknya mau skripsi, orang udah seminar, aku udah sibuk-sibuk kegiatan lain. Itu gimana tuh Fat? Sebenarnya kan dari awal ikut itu juga udah harus komitmen kan. Iya, ini bener. Apalagi ketua jadi agak lebih berat aja ininya kan. Jadi dari awal ikut P2MW juga udah kayaknya semester 7 ini lebih fokus ke P2MW-nya dulu, nanti semester 8 baru kita mulai skripsi. Oh gitu, berarti memang udah siap dengan segala risiko ya. Teman-teman yang lain juga begitu ya, udah saling sepakat, saling kompak lah ya. Teman-teman juga punya ininya sendiri kan, tujuannya sendiri. Mungkin yang mau sekalian dengan skripsi ya nggak apa-apa gitu, lanjut asal P2MW-nya masih tetap bisa dikontrol gitu. Jadi prioritas kami emang semester lalu itu P2MW ini. Berarti harus betul-betul manajemen waktu ya teman-teman. Nah ngomongin first time, perdana nih ya ke Bali ya, apalagi sama berlima gak sih? Kalau dari tim etik brohnya berlima. Cuman kalau dari tim USK-nya dengan dosen 20 orang berarti. Teman-teman kita aja deh. Itu pertama kali kan ke Bali. Ngelihat budaya Bali itu gimana pertama kali? Kalau kata orang di Bali itu kayak luar negeri ya. Jadi emang di sana mayoritasnya bule malah. Oh iya. Jadi saya nggak pernah ke Bali, belum pernah ya. Jadi emang kalau di kotanya Bali itu jalan besar, sampingnya langsung laut. Oh gitu. Jadi emang tinggal jalan kaki aja, bule-bule di sana ke bar juga jalan kaki, ke laut juga jalan kaki. Jadi emang
mayoritasnya juga banyak bar, kafe malah jarang. Jadi banyak Jadi bar. kendaraan di sana juga minim ya? Kendaraan malah lebih jalan kaki sih. Oh berarti jarak dari hotel Ke mana nih? Ke pantai. Enggak ke universitas tempat ajang perlombaannya? Nah, kalau ajang perlombaan itu kami di kabupatennya. Oh kabupaten. Jadi di Bali itu ada Kabupaten Singaraja namanya. Jadi Undiksa itu kampusnya ada di Kabupaten Singaraja. Sekitar kalau dari kota 3 jam. Oh gitu. Jadi emang bukan di kotanya tapi di kabupatennya gitu. Dari jarak dari hotel ke universitasnya dekat. Sekitar mungkin 11 kilo. Itu harus naik Grab sih. Naik Grab ya. Nah di sana juga karena mungkin di kabupaten ya, jadi aplikasi-aplikasi jemputan online itu kurang ininya. Oh Jadi gitu. kami nunggu harus ordernya dari 1 jam sebelum berangkat untuk biar nggak telat kan. Kalau di sini kan cepat ya dapat orderan gitu. Kalau di sana susah sih. Oh gitu. Iya. Nah dari pihak kampus sendiri pastinya udah tahu dong pihak kampus Etik Bro ini apa. Nah gimana dukungan dari pihak kampus sendiri tentang Etik Bro ini, Fat? Dukungan alhamdulillah positif semua ya, karena emang fokus kami juga kan untuk masyarakat juga kan. Jadi insya Allah kami sebentar lagi akan launching aplikasi dengan pihak kampus juga, pihak USK, dan kami akan memfokuskan dengan akademi-akademi yang ada di kampus. Jadi misalnya satu fakultas FISIP gitu, udah milah sampah, terus nanti sampahnya akan kami jemput ke fakultas-fakultas. Jadi sekarang nantinya mungkin insya Allah akan lebih fokus kepada mahasiswa-mahasiswa gitu, karena emang aplikasi digital kan lebih familiar dengan mahasiswa. Oh begitu, berarti memang siapa aja bisa menggunakan Bisa. aplikasi ini ya teman-teman ya. Jadi nggak hanya untuk ibu rumah tangga gitu ya Fat ya. Mahasiswa bisa, teman-teman yang lain juga bisa. Nah sebenarnya bicarakan tentang perjalanan kalian lah dari Banda Aceh ke Bali itu alhamdulillah nggak ada apa-apa ya. Alhamdulillah lancar aja ya. Nah kawan-kawan selain Fadia nih, yang tim Fadia, kesan mereka yang Fadia tahu apa sih kesan mereka setelah ke Bali dapat penghargaan dan alhamdulillah bisa mengharumkan nama USK juga kan di sana. Senang dong pastinya. Senang ya? Nggak nyangka juga kan karena bisa sampai sana. Karena mungkin kalau nggak kegiatan ini mungkin nggak sampai ke Bali ya. Iya, jadi pengalaman baru juga ya. Baru ya, dan juga cerita baru gitu. Fadia termasuk mahasiswa yang aktif nggak? Dibilang aktif juga nggak terlalu, cuman pasif juga enggak. Jadi tengah-tengah ikutin ya. alurnya aja. Ibarat kayak orang introvert sama ekstrovert. Kayak tengah-tengah. Amfibi bukan ya? Amfibi itu yang ambivert, tinggal. Selain dong ambivert. Ambivert. Nah kalau dari Fadia, aduh, malah ngejokes gini ya. Kalau dari Fadia sendiri, apa sih motivasinya dari Fadia buat kawan-kawan yang mungkin udah ada minat di bidang kewirausahaan? Fadia sendiri ada berminat untuk melanjutkan bidang wirausaha sini nggak? Insya Allah, kedepannya? ya pengennya jadi pengusaha yang membuka lapangan pekerjaan ya. Wow. Ya. Jangan lupa datang ke Fadia, nomornya ada di sini guys. Nah, jadi di bidang apa tuh Fad? Pokoknya jual beli lah, insya Allah ya. Nah ini aja. Terus juga kenapa tadi wirausaha ya? Motivasi buat kawan-kawan mungkin apa ya? Wirausaha tuh datangnya dari rasa suka mungkin. Karena kalau nggak suka susah untuk jalaninnya. Apalagi yang namanya wirausaha kan pasti aja ada pasang surutnya, ruginya dan lain-lain. Jadi emang harus didasari dengan suka. Kalau udah suka pasti bisa. Dan yang Fadia pelajari kan selama ini kuliah. Tapi di samping itu Fadia juga saya lihat ada semacam bisnis jual beli juga kan. Nah, yang apa yang Fadia dapat pelajaran apa yang Fadia dapat dari dua hal itu ketika ternyata wirausaha itu nggak hanya jual beli, ada semacam programnya ada semacam penelitiannya juga. Itu gimana tuh menurut Fadia? Ya itulah, selama ini mungkin kita ngiranya wirausaha, ngapain wirausaha kan cuman jual beli aja, capek mikirnya produknya dan lain-lain. Padahal kalau kita lihat lagi lebih luas dan lebih lebih dalam lagi, wirausaha ini banyak keuntungannya gitu. Bukan cuman untuk mendapatkan keuntungan tapi juga mendapatkan ya ini pendanaan, investor dan lain-lain. Jadi emang wirausaha ini ada plus minusnya juga, semua kan ada plus minusnya ya. Cuman emang wirausaha ini kalau udah kita jalanin ke dalamnya ya harus kuat jalanin, karena kalau wirausaha kan kita berhubungan dengan orang lain ya pastinya ya, maksudnya dengan pembeli ataupun kita sebagai pembeli dengan penjual gitu. Jadi
ketika kita bisa membangun hubungan baik dengan pelanggan ataupun pembeli dan lain-lain, itu insya Allah aman-aman aja. Pokoknya kuncinya adalah menjaga hubungan dengan manusia sih kalau berusaha. Benar, hablum minallah hablum minannas Iya, juga betul. ya. Perlu dicatat ya teman-teman ya, yang ada jiwa-jiwa pengusaha ataupun wirausaha ke depannya. Boleh nih belajar langsung dari Kak Fadia. Enggak juga dong. Gak Belum apa-apa, lagi. kali ini kan Fadia Masih- jadi bintang ya. Oh iya betul. Gak apa-apa. Terakhir deh, harapan Fadia sebagai ketua tim juga ya. Oh iya, Harapan Kemarin Fadia ya. sebagai ketua tim di Etik Bro juga. di P2MW Etik Bro. Di P2MW Etik Bro ini harapannya apa untuk Etik Bro Langkah sendiri? Harapannya adalah tahun depan semoga masih ada adik-adik letting yang bisa bawa Etik Bro juga ke tahap bertumbuh. Jadi sebenarnya di P2MW ini ada 2 tahap. Bisa ikut di tahap yang awal dan tahap yang bertumbuh. Nah, tahun kemarin kami mendaftarkan sebagai produk yang masih di tahap awal. Nah, harapannya semoga nanti adik-adik letting ada yang membawa Etik Bro juga untuk ikut ke tahap yang bertumbuh. Jadi pendanaannya lebih besar gitu. Jadi dan lebih banyak keuntungannya. Kelihatan jadi memang konsisten ya ini produknya iya ya. betul. Oke. Gitu sih. Jadi memang kalau untuk Fadia sendiri setelah selesai kuliah masih berminat bergabung di sini? Di mana nih? Etik Bro. Oh, Etik Bro. Podcast mau gabung? Insya Etik Bro-nya. Allah, insya Allah ya. selalu membersamai. Tetap Kalau harap membersamai. membersamai. Mohon Ibu. Iya. Fadianya mohon Bu masih izin mau. ya. Oke, terima kasih banyak Fadia Iya, udah sama-sama. berkenan hadir di Iya, sini. terima kasih Semoga juga. Fadia dan juga teman-teman yang lain sehat selalu. Amin, amin. Dan sukses skripsinya ya. Amin ya Allah. Amin, Diva amin. juga ya nih. Iya, makasih. Kebetulan kita satu prodi ya, Iya, jadi saling menguatkan saling lah. menguatkan ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah hadir dan yang sudah membersamai kami sampai akhir. Saya Cudiva Zaki, kami dari tim Proud Podcast pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.